Halo, selamat sore teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video saya ya di channel saya Hermanto Sardan. Kali ini saya akan berbagi video. Di sini judulnya teman-teman bisa baca ya, Mega Merger Pelindo. Mega Merger ini maksudnya merger skala besar. Ya, memang ini skalanya besar. Perusahaannya tersebar ke seluruh Indonesia, yaitu perusahaan Pelindo atau Pelabuhan Indonesia. Sebelum saya lanjutkan, catatan saya, video ini adalah webinar. Jadi ini video webinar saya dengan teman-teman. Jadi kalau mungkin saat video ini Bapak Ibu nonton dan harga sahamnya sudah naik, ya artinya memang ada gap waktu ya antara webinar yang saya lakukan dengan kapan video ini bisa saya upload di YouTube, kira-kira seperti itu. Nanti kalau ada harga saham yang nggak pas dengan penyampaian saya dengan yang di market, artinya itu memang sudah ada gap waktu. Oke, seperti itu. Seperti biasa ya, disclaimer. Bursa saham itu instrumen investasi dengan tingkat risiko kerugian yang tinggi. Ya, apapun saham yang dibeli tetap bisa turun karena risikonya tinggi seperti itu ya. Tidak ada yang pasti di bursa saham. Saham Unilever pun turun. So, teman-teman harus mengerti ini. Harus perhatikan ini, resikonya tinggi, bagaimana memanage resiko. Nah, itu teman-teman punya kewajiban ya, punya tanggung jawab masing-masing ya. Semua materi informasi di sini pendapat pribadi dan tidak ada rekomendasi jual atau beli instrumen investasi apapun, termasuk saham apapun. Dan objektif video ini untuk berbagi informasi dan edukasi, sekali lagi edukasi, knowledge transfers, apalagi ini mega merger Pelindo. Mungkin tidak banyak dari teman-teman yang mengerti dunia ini. Pelindo itu apa, yang diuntungkan siapa, perusahaannya apa saja. Nah, saya berusaha sampaikan di sini selengkap mungkin, sedetail mungkin. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, sebelum membahas merger, ada baiknya menurut saya teman-teman memahami dulu Pelindo. Pelindo itu perusahaan apa, perusahaannya adanya di mana, yang di merger itu siapa, Pelindo itu punya unit bisnis apa saja, supaya kita bisa menangkap potensi atau menangkap peluang. Kalau ada merger Pelindo, kira-kira ada nggak sih saham yang diuntungkan? Nah, gitu ya. Merger Pelindo ini kan salah satu hajatan pemerintah dalam rangka merapikan ya, mengkonsolidasikan, mengintegrasikan BUMN yang jumlahnya banyak sekali. Dan pemerintahan saat ini, Kementerian BUMN di bawah Pak Erick Thohir itu berusaha untuk mengintegrasikan mereka dalam proyek-proyek merger. Terakhir yang terjadi adalah mergernya Bank Syariah di bawah yang akhirnya dijadikan satu di bawah BRIS ya. Yang dulu BRI Syariah, sekarang menjadi Bank Syariah Indonesia. Dan banyak sekali yang bertanya kepada saya karena teman-teman cukup tahu bahwa bidang saya dulu tidak jauh dari perkapalan, logistik, kepelabuhan, dan lain sebagainya, termasuk Pelindo seperti saat ini. Banyak yang bertanya, Mas, saya sebenarnya yang diuntungkan itu siapa? Bisa nggak potensi menjadi next BRIS? Nah, ini saya jelaskan, nanti teman-teman analisa sendiri ya, apakah bisa naik setinggi itu, saya nggak tahu. Tapi nanti teman-teman analisa sendiri dari data-data dan fakta yang saya sajikan, saya rangkai untuk membantu teman-teman menganalisa lebih lanjut, kira-kira seperti itu ya. Oke, Pelindo itu perusahaan pelabuhan Indonesia. Jadi Pelindo itu pelabuhannya itu di seluruh Indonesia ya, dari Sabang sampai Merauke, kira-kira begitu. Itu ada 4, Pelindo 1 sampai Pelindo 4. Jadi ada Pelindo 1, Pelindo 2, Pelindo 3, Pelindo 4. Perusahaannya tuh ada 4. Ya, ada 4 perusahaan dan keempat-empatnya itu akan di merger. Kira-kira seperti itu. Nah, supaya teman-teman paham, nanti bisa menganalisa, saya mau jelaskan dulu masing-masing dari perusahaan itu. Pelindo 1 tuh di mana, ada perusahaan apa, Pelindo 2, 3, dan 4. Baru nanti kita konsulkan, kita lihat sebenarnya seperti apa peluangnya. Oke, Pelindo 1. Pelindo 1 itu wilayah kerja usahanya PT Pelabuhan Indonesia 1 meliputi Provinsi Nanggro Aceh Darussalam ya, mulai dari Aceh, kemudian Sumatera Utara, ini Sumatera Utara, salah ketik sorry, kemudian Riau dan Kepulauan Riau atau Kepri. Ya, pelabuhan yang dikelola
Pelindo 1 ini saya ambil yang utama, yang pelabuhan utama dan pelabuhan kelas 1. Sebenarnya ada juga pelabuhan kecil-kecil banyak sekali. Saya nggak tampilkan di sini. Ini hanya 4 pelabuhan paling besar. Tapi kira-kira wilayahnya wilayah daerah sini ya. Dari Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepri, Kepulauan Riau itu dihandle oleh Pelindo 1. Ada pelabuhan Belawan di Medan, ada di Dumai, Belawan International Container Terminal, ini yang baru ya. Kemudian terminal peti kemas domestik Belawan, ini kelas 1. Jadi di Belawan itu teman-teman itu ada beberapa gini, kayak di Tanjung Priok. Tanjung Priok tuh orang awam kan bilangnya pelabuhan Tanjung Priok. Padahal di dalam tuh banyak pelabuhan. Kayak pelabuhan IPCC itu kan punya pelabuhan terminal. Ada Tanjung Priok sendiri ya. Ada di Tanjung Priok itu di dalam ada beberapa pelabuhan juga. Ada GICT, Jakarta International Container Terminal, itu juga pelabuhan. Sama di Belawan tuh juga begitu. Ada Belawan sendiri, Belawan pelabuhan utama. Terus di Belawan tuh ada juga tuh. Di situ ada namanya Belawan International Container Terminal. Itu ada kelas 1 yang besar ya. Kemudian ada juga terminal peti kemas domestik Belawan ya, yang ini internasional. Jadi ada beberapa pelabuhan. Nah, itu di bawah Pelindo 1. Selain itu ada juga yang lain. Oke, nah ini wilayah operasinya ya. Ini wilayah operasi dari Pelindo 1 ya, meliputi Aceh, Sumut, kemudian ini Riau, dan ini Kepulauan Riau ya. Ini Kepulauan Riau itu termasuk Batam sini. Nah, sini ini termasuk ini Selat Malaka ya, yang terhubung ada hubungan dengan Singapura, perairan Singapura ini. Nah, ini masuknya ke wilayah Pelindo 1. Oke. Ini ada anak perusahaan yang dikelola oleh PT Pelindo 1. Ya, ini Pelindo 1 nih punya beberapa anak perusahaan. PT Prima Terminal Peti Kemas, PT Prima Indonesia Logistik, PT Prima Multi Terminal, Prima Pengembangan Kawasan, Prima Husada, PT Terminal Peti Kemas Indonesia. Nah, ini kalau teman-teman lihat mayoritas anak-anak perusahaannya dari Pelindo 1 ini bisnisnya, pokoknya ya bisnisnya itu mereka terminal. Terminal tuh maksudnya terminal tuh kayak terminal bis kan, tempat berhentinya bis gitu kira-kira ya. Ini sama, di sana tuh ya nanti kapalnya datang, muatannya dibongkar. Kalau di pelabuhan tuh kalau mau dibagi 2 besar itu simpelnya muatannya tuh peti kemas dan non peti kemas, gitu aja. Karena hampir semua manifest atau barang-barang tuh bisa dimasukkan ke peti kemas atau kontainer tuh ya. Bahasa umumnya kontainer. Ada yang non peti kemas, itu brick bulk, kabel-kabel, pancang, macam-macam lah. Ada juga yang mobil tanpa masuk ke peti kemas. Ada juga semen misal, ada juga beton-beton, besi, itu ada juga yang non peti kemas. Nah, jadi di pelabuhan di Medan itu ada juga peti kemas dan non peti kemas. Kemudian ada juga yang logistik begini biasanya pergudangan. Itu jasa layanan pergudangan itu ada. Nah, itu ini anak-anak perusahaan. Kenapa ini penting? Karena nanti pembahasan di terakhir nanti adalah nanti akan ada fase-fase pada saat merger tuh anak-anak usaha ini mau dikemanakan gitu kan? Supaya kita bisa baca. Jadi nanti mana sih ada nggak emiten yang diuntungkan setelah ini merger gitu ya? Makanya ini teman-teman perlu dipelajari nih, perlu dilihat bahwa oh kalau Pelindo 1 tuh anak-anaknya ini loh gitu. Oke, saya lanjutkan. Nah, yang menarik di Pelindo 1 ada juga pilot ya. Kapal pilot itu bahasa kalau anak-anak kapal nih, kalau orang-orang pelabuhan, kapal pandu tunda gitu, kapal pandu tunda. Bahasa kerennya tuh pilotage services atau kapal pandu tunda atau jasa pandu tunda. Jasa pandu tunda itu maksudnya gini, teman-teman. Ada kapal, entah kapal asing dari Singapura mau ambil barang misal gitu ya. Gini, teman-teman sedikit saya jelasin.
ini aktivitas real, kegiatan pengiriman barang ekspor lah, let's say ya, dari Indonesia ke luar negeri. Teman-teman, selain direct ekspor, selain kapal-kapal besar yang langsung masuk Tanjung Priok, ada beberapa eksportir atau operator ini dalam satu entitas ya. Saya sebut saja nih operator kapal Indonesia nih yang lokal beserta eksportirnya, beserta yang punya barang segala macam ya, mereka freight forwardernya segala itu ada yang mereka mengirimkan barang terlebih dahulu, transshipment dulu barang-barangnya atau kontainernya itu ke Belawan tuh ada. Ya, sebagian barang-barang sumber daya alam misal yang diekspor yang asalnya dari Sumatera itu ada juga yang sebagian dikirimnya ke Belawan dulu. Jadi mereka ke Belawan, nanti di Belawan ditumpuk dulu, transshipment dulu dari kapal lokal masuk Belawan, bongkar di terminal lokal. Nanti di lokal itu diangkutin pakai truk namanya OB gitu ya, pindahin. Transshipment. Kalau OB itu yang kosong ya. Transshipment dari terminal domestik ke terminal internasional itu dipindahin kontainernya. Nah, nanti ada kapal tuh dari pelabuhan Singapura dia ke Belawan. Nah, jadi yang masuk Belawan tuh bukan hanya kapal-kapal lokal. Jadi ada juga kapal-kapal luar negeri itu masuk Belawan banyak. Nah, kapal-kapal yang masuk Belawan baik lokal maupun luar negeri. Kalau lokal berarti kapalnya kecenderungannya kecil karena muatannya pasti dikit. Tapi kalau luar negeri kapalnya pasti besar-besar. Nah, kapal besar itu yang masuk ke Belawan, yang mau sandar ke pelabuhan Belawan, International Belawan Container Terminal, itu mereka nggak bisa sandar sendiri. Jadi teman-teman nih, yang awam ya dengan dunia ini, kapal besar tuh nggak bisa dia sandar sendiri. Kalau sandar sendiri nyusruk nanti nabrak. Pelabuhannya ditabrak nanti dia. Nggak bisa ngerem kapal itu. Bisa-bisa kebablasan nabrak. Nah, untuk itulah diperlukan namanya kapal pandu tunda atau namanya pilotage ini. Kapal pandu tunda tuh kalau kapalnya besar, pandu tunda tuh kadang-kadang sampai 3 kapal. Takbut besar tuh sampai 3. Satu di depan ya, kanan kiri gitu, satu depan satu agak tengah, satu lagi di belakang tuh narik. Makanya disebutnya kapal pandu tunda. Yang 2 memandu kanan kiri gitu dipandu, yang satu menunda tuh sambil narik gitu. Jadi kapal besar itu nyandarinya aja pakai kapal gitu. Jadi nanti nih di pilot ini nanti ada pilotnya, ada officernya di dalam pilot ini, dia nanti mepet ke kapal besar yang mau sandar, lalu salah satu officernya ini naik ke kapal besar, bantuin nahkodanya kapal besar itu nyandarin gitu. Itu caranya kapal besar sandar, teman-teman. Jadi buat yang belum tahu, kapal besar itu nggak bisa sandar sendiri, mesti disandarin. Itu kerjaannya kapal pandu tunda atau jasa pandu tunda. Nah, di Pelindo 1 itu ada jasa ini, pasti ada. Di setiap Pelindo pasti ada. Karena kan ada kapal yang sandar ya. Jadi pasti ada jasa itu. Nah, khusus di Pelindo 1, Pilotage ini tidak punya entitas perusahaan. Dia nggak ada perusahaannya. Jadi perusahaannya apa mas? Perusahaannya ya Pelindo 1. Jadi dia di-handle di bawah Pelindo 1. Mungkin ada divisi bisnis aja. Mungkin ada bisnis unit gitu ya, tanpa entitas perusahaan. Itu ada Pilotage-nya. Nah, jasa pandu tundanya Pelindo 1 itu ini ya, penjelasan saya, ini datanya. Punya sekitar 25 pilot boats, punya 25 kapal yang ada di Aceh, Belawan, Kuala Tanjung, Dumai, Tanjung Balai Karimun, Batam, Kijang, dan sebagainya. Ya, mereka punya beberapa kapal. Pilot station ya, pilot stationnya di Lok Sumawe, Belawan, Kuala Tanjung, di Dumai, Tanjung Balai Karimun, di Batam, di Tanjung Uban. Ya, the strategic location of pilot station di Berhala Island, ya, di Pulau Berhala itu dekat-dekat Riau, antara Riau sama Jambi situ ya. Nongsa di Batam, Tanjung Uban di Bintan, and its side are so close to shipping route
Jadi masing-masing mereka sangat dekat dengan jalur-jalur perdagangan atau jalur-jalur pelayaran itu. Ya, seperti Babelan VTS, Batam, Dumai VTS. Nah, kira-kira Pelindo 1, saya jelas sekali lagi, selain punya ini ya, jasa-jasa bongkar muat ini juga punya jasa ini. Nah, selain itu, Pelindo 1, bagaimana untuk terminal mobilnya Mas AS gitu ya? Yang ditanyakan ini kan begini. Di IHSG kita itu emiten yang related dengan Pelindo. Related dengan Pelindo itu ada 2. Satu kodenya IPCM, satu kodenya IPCC. Bentar. Minum dulu saya. Ya, satu IPCM, satu IPCC. Nah, IPCC itu kan car terminal ya. Jadi terminal mobil. IPCM itu jasa marine services. Seperti tadi yang saya sampaikan, jadi bisnisnya IPCM tuh yang ini tadi tuh, yang saya ceritakan itu bisnisnya IPCM. Nah, related to IPCM, Pelindo 1 punya ini, aset-asetnya ini, bisnisnya yang tadi saya jelaskan itu, ya, yang saya jelaskan itu. Mas S, di sana banyak kapal nggak? Oh, kalau teman-teman mau nanya banyak kapal atau enggak, nih, saya kasih lihat, ini marine traffic ya, ini marine traffic, liatin. Traffic kapal paling besar tuh adanya di mana teman-teman? Coba, adanya di mana? Nah, adanya tuh di Selat Malaka loh. Tuh, liatin. Ini yang merah-merah ini nih ocean going semua nih. Maksudnya ocean going tuh kapal asing nih banyak kan nih. Nih, ya. Ini kan Singapura ya. Nah, nih. Tuh. Jadi kapal yang mau ke luar negeri nih yang dari Singapura, itu lewatnya sini semua, lewat Selat Malaka semua, men. Gak ada yang lewat sini. Jadi mereka akan muter lewat sini semua, ya. Jadi Belawan ini sebenarnya strategis. Belawan ini strategis sekali. Nah, dulu kan mau ada apa namanya? Bikin terusan di daerah sini, saya lupa terusan apa itu namanya. Itu nanti juga yang Singapura bisa sepi, nanti yang rame malah di Belawan sini, yang besar akan di Belawan kalau ini dibikin terusan. Tapi kan sementara ini kan lewatnya kan sini ya. Sorry teman-teman. Saya belum sorry, saya belum belum share ya. Saya share dulu. Nah, nih teman-teman ya. Yang tanya bisnisnya Pandu Tundanya Pelindo 1 rame apa enggak nih. Ini Priok segini ya. Ini nih IPCM sekarang nih. Ini kan kapal-kapal ya Priok. Ini wilayah operasinya Pelindo 1 nih. Ya. Ini kapal-kapal ini kalau mau sandar, mereka wajib menggunakan Pandu Tunda dan itu pilotnya Pelindo 1 yang urus. Nih. Ini yang merah-merah ini nih ocean going semua nih. Ini destinasinya Fujahira. Ya, luar negeri semua nih. Ya. Destinasinya Fujahira juga. Nih ya. Tuh. Luar negeri semua nih. Tuh nih. Ini kapal-kapal besar nih di sini semua nih. Jadi potensi bisnisnya Pandu Tunda ya. Ya, potensi bisnisnya Pandu Tunda itu besar sekali sebenarnya ya, itu besar. Bisnisnya bisnis besar. Tuh, kapalnya banyak sekali nih. Hah? Ini dia, tuh. Banyak banget ini kapalnya tuh. Dan Pandu Tunda itu tidak hanya kapal-kapal kargo, semua kapal yang mau sandar, termasuk kapal tanker mau bongkar muat itu juga wajib menggunakan Pandu Tunda. Gitu.
Oke, saya lanjutkan ya. Kita kembali ke materi sini. Oke, saya kembali ke sini. Nah, ini yang related dengan IPCM. Nah, kalau IPCC kan pertanyaannya, Mas AS kalau terminal kendaraan gimana Pelindo 1? Nah, Pelindo 1 terminal kendaraannya itu sudah sementara ini, hari ini tuh ternyata sudah dihandle oleh IPCC. Ya. IKT ini IPCC nih, maksudnya IKT ini IPCC. Ya. Indonesia Kendaraan Terminal itu IPCC. TBK dan Pelindo 1 fokus kelola terminal kendaraan Belawan. Ya. Jadi pengiriman mobil yang keluar dari Tanjung Priok sini, dari terminalnya IPCC menuju Belawan, bongkar di Belawan. Nah, yang handle bongkar muatnya segala macam, memanage terminal kendaraan itu juga sudah IPCC. Itu yang terjadi sekarang ya. Nah, jadi teman-teman itu dia Pelindo 1 seperti itu ya. Sekarang ke Pelindo 3. Kenapa nggak Pelindo 2 Mas AS? Pelindo 2 nanti aja. Pelindo 2 terakhir. Nanti ada alasannya saya sampaikan kenapa tidak Pelindo 2. Sekarang ke Pelindo 3. Pelindo 3 mengelola sebanyak 43 pelabuhan yang tersebar di 7 provinsi. Jadi Pelindo 3 itu wilayah kerjanya itu Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Bali, NTB, NTT. Itu punyanya si Pelindo 3. Ya, ini provinsinya ya, ada 7 provinsi. Lalu ini petanya nih ya. Sorry ini agak burem. Ya, ini mulai dari Tanjung Intan ya, kemudian Tanjung Tembaga tuh Probolinggo ya, Tanjung Intan itu Cilacap, Tanjung Emas Semarang ada di Gresik. Ini yang besar-besar ya, Tanjung Perak terutama yang paling besar. Ada Benoa, ada Celukan Bawang, dua-duanya di Bali, ada Kumai, Kota Baru ya, ada Banjarmasin. Ini juga besar-besar. Oke, ini yang dikelola oleh Pelindo 3. Nah, ini beberapa pelabuhan ya, under Pelindo 3. Tanjung Perak ya, yang terbesar. Ini beberapa saja nih ya. Kan tadi mengelola 43. Ini hanya saya tampilkan 8. Ini kira-kira yang pelabuhan utama dan pelabuhan kelas 1 saja. Tanjung Perak ya, kemudian terminal pelabuhan Teluk Lamong ya di Surabaya itu ada, kemudian Trisakti Banjarmasin, Tanjung Emas Semarang. Nah, ini peti kemas semua nih ya. Semarang TPKS itu juga di Tanjung Emas. Kemudian Benoa tuh non kontainer, dia ada kontainer juga, tapi yang paling yang besar itu kalau di Bali itu ada Celukan Bawang. Di sana tuh break bulknya gede, kemudian semen juga di sana. Kemudian ada Tanjung Intan tuh di Cilacap ya, ada pelabuhan di Tegal dan di Gresik. Oke, itu di bawah Pelindo 3 ya. Jadi ini pelabuhan-pelabuhannya. Terus ini anak perusahaannya Pelindo 3. Nah, Pelindo 3 punya beberapa anak perusahaan. Anak perusahaannya. Pertama PT Terminal Peti Kemas Surabaya. Ada peti kemasnya berarti ngurusi kontainer. Oke, nomor 2 PT Berlian Jasa Terminal. Ini perusahaan jasa terminal yang handle terminal ya. Baik terminal peti kemas maupun non peti kemas tuh ini yang handle. Terus ada PT Pelindo Marine Service ya, PT Pelindo Marine Service. Nah, ini saya bold, ini related dengan IPCM. Pelindo Marine Service ini persis kayak IPCM. Kalau IPCM itu kan IPC Marine Service gitu ya. IPC Marine Service atau Pelindo 2 Marine Service. Kalau ini Pelindo Marine Service under Pelindo 3. Persis kayak IPCM, plek. Bisnisnya semuanya persis dan dia berdiri sendiri sebagai entitas perusahaan. Kalau Pelindo 1 tadi kan nggak berdiri sendiri. Kalau ini dia berdiri sendiri. Ada Pelindo Daya Sejahtera, ada Terminal Teluk Lamong. Ya.
Selain anak perusahaan, Pelindo 3 itu punya cucu perusahaan. Teman-teman bisa lihat di websitenya sendiri, banyak banget di situ. Saya tidak bahas satu-satu karena tidak terlalu urgent ya untuk membahas itu. Kita bahas yang pokok-pokoknya dulu. Oke, nah kembali lagi yang saya bahas adalah yang related dengan IPCM atau IPCC. Karena hanya 2 emiten ini, kita mencari mana yang paling diuntungkan. Sekarang saya mau lihat dulu Pelindo Marine Service. Seberapa besar sih perusahaan ini? Gitu. Kita perlu lihat karena kalau ini nanti di merger dengan IPCM, ini perusahaan ini masuk ke IPCM, ini yang sebenarnya itu yang apa namanya potensi yang sama-sama sebenarnya saya harapkan juga gitu loh, yang kita harapkan. Jadi ada emiten ini yang mendapatkan limpahan aset produktif dari hasil merger ini kan gitu ya. Oke, sekarang temanya Pelindo Marine Service. Ini anak perusahaannya Pelindo 3. Ini bisnisnya dia ya. Marine Care. Ini kalau ada perbaikan mesin kapal yang masuk ke pelabuhan di bawah Pelindo 3, dia bisa handle. Kemudian dredging. Dredging itu pengerukan. Ya, pengerukan ternyata ngelayani jasa pengerukan juga ya. Dia ada jasa logistic services, ada tug assist services ya, tugboat. Misal kalau ada kapal-kapal mogok ini bisa ngelayani. Ship brokerage ya, ternyata dia jadi broker kapal juga. Port utility and offshore ya, dia punya ini ya, clean water, electricity, offshore facilities ya, ternyata itu dihandle oleh Pelindo Marine Service ya. Pelindo Marine Service dia punya anak usaha namanya Pelindo Energi Logistik, itu di bawah Pelindo Marine Service ya. Terus ada oil and gas services juga punya, voluntary piloted services ya, ada waste management. Ini perusahaannya, Pelindo Marine Services ya, memiliki 83 armada kapal, terdiri dari tugboat, pilot boat, dan multi-purpose vessel. Saya tampilkan 8 saja, dia totalnya punya 83 armada kapal yang tersebar di seluruh wilayah kerja Pelindo 3. Ya, kalau Pelindo 1 tadi cuma sedikit ya, 20-an ya, ini 83. Bahkan ini lebih besar dari punyanya IPCM. IPCM setahu saya nggak sampai 40 dia kapalnya. Ini 83. Ya, ada tugboatnya, ada pilot boat. Pilot boat itu kapal yang untuk pandu tunda tadi ya. Kemudian ada multi-purpose vessel ya, kapal untuk keperluan macam-macam ya. Ini. Nah, ini kondisi keuangannya ya. Ini keuangannya 2019 dan 20. 2019 saya punya angka, tapi kebetulan nggak saya sampaikan di sini, grafiknya belum saya siapkan. 2019 ya, 2020. Kita lihat saja yang 3 tahun, 16, 17, 18, 19 dan 20 catatan saya buat teman-teman, mereka tumbuh. 19 dan 20 mereka tumbuh. 21 tumbuhnya makin gede karena mereka dapat limpahan project jasa pilotage ya, jasa pandu tunda di Selat Malaka, daerah-daerah perairan Singapura yang tadi tuh, yang dekat-dekat dengan bagian selatannya ya, yang bagian selatan, yang bagian utara punyanya Pelindo 1, nah yang bagian selatan sini yang dekat-dekat dengan Singapura ternyata Pelindo 3 yang kerjain. Teman-teman bisa lihat ya, asetnya ini asetnya belum ada di sini ya. Ini pendapatannya ya, pendapatan tuh yang warna biru muda ini ya, pendapatannya naik signifikan sekali ya, tiap tahun tumbuh besar. Ini tahun 2019 naik teman-teman, 2020 naik juga, 2021 kemungkinan makin kenceng naiknya, makin besar. Ya, laba sebelum pajak, laba usaha, nah ini yang laba komprehensifnya ya, net profitnya inilah yang tahunan yang kira-kira warna orange ini ya. Ya, tahun 2018 pajak laba bersih tahunnya 193 miliar. 193 miliar.
Buat gambaran teman-teman, IPCM itu laba setahunnya cuma 70 miliaran atau 80 miliar. Teman-teman bisa lihat data ya, saya sambil lihat data. IPCM tahun 2018, laba tahunannya cuma 70 miliar. Ini sudah 193. Hampir 3 kalinya ini. Ya, 2019 data saya sekitar 260 miliar. IPCM cuma 90 miliar. Ya, sama 3 kalinya. Tahun 2020 itu sudah 280-an miliar. IPCM turun lagi tinggal 80 miliar. Jadi laba bersihnya jauh banget di atas IPCM ini. Pertanyaannya, apakah ini bisa di merger ke IPCM? Ini kalau di merger ke IPCM mantep tuh. IPCM harga sahamnya bisa kenceng sekali. Karena dia mendapatkan limpahan aset yang jauh lebih produktif. Gitu ya. Oke, sebelumnya saya mau kasih lihat sebentar ya. Dia asetnya sebenarnya berapa dia bisa cetak sebegitu hebatnya bukunya ini ya. Bentar ya. Ya, ini teman-teman lihat ya. Ini posisi keuangan nih 2016, 17, dan 18. Ini punyanya Pelindo Marine Services. Liatin, asetnya dia 1,5 triliun. Equity-nya, ya, liability-nya kan 800. Berarti equity-nya sekitar 700. Gitu ya. Di sini liability bukan debt. Saya cek tuh debt-nya hampir separuhnya liability. Jadi debt equity-nya tuh masih sekitar 0,5 kali, masih aman ya. Tapi ini liability. Liability itu termasuk utang usaha segala macam yang tidak berbunga juga masuk ke sini. Jadi aset equity-nya sekitar 700. 2018 ya. Labanya dia tadi kan 193 ya, hampir 200 miliar ya, hampir 200 miliar. Tahun 2018 labanya hampir 200 miliar. Oke, singkat saja ya. Artinya return on equity berarti 200 dibagi berapa tuh? 200 dibagi 700 ya, 20 dibagi 70. Itu besar sekali. Itu hampir 30%. Jadi ROE-nya Pelindo Marine Services itu hampir 30%. ROA-nya sendiri 1,5 triliun, labanya hampir 200. Jadi sekitar 12-an ya. 2 digit. Return on asetnya 2 digit di atas 10% ya. Return on equity-nya hampir 30%. Ini perusahaannya bagus sekali dibandingkan dengan IPCM sebenarnya. Kalau IPCM sendiri saya lihat return on asetnya cuma 5%, return on equity-nya cuma 7%. Kalah ya. Makanya IPCM itu hari ini sebenarnya dia divaluasinya PE-nya itu, PE annual-nya itu 25 kali, PBV-nya 1,8. Dengan kinerja yang sekarang ya. Oke, saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan, saya kembali ke sini. Oke, ini Pelindo Marine Services. Nah, ini berita ini berita Februari 2020. Pelindo 3 ditunjuk layani pemanduan di 3 selat. PT Pelindo 3 melalui anak usaha PT Pelindo Marine Service resmi ditunjuk Kementerian Perhubungan Republik Indonesia melayani jasa pemanduan dan penundaan. Ya, bahasanya mereka juga pemanduan dan penundaan, pandu tunda. Di 3 selat yaitu Selat Malaka, Selat Phillip, dan Selat Singapura.
sebagai bagian mendukung kedaulatan NKRI. Ya, jadi di Selat Malaka, Selat Singapura dan Selat Phillip mereka dapat. Ya, yang tadi saya sampaikan itu ya, yang kapalnya banyak sekali itu Pelindo 3 sejak 2020 itu juga kerjakan. 2018 saja bukunya bagus banget, apalagi setelah dapat proyek ini pasti bagus sekali. Karena di sana kapal-kapal besar itu duitnya gede-gede kalau ngelayani Pandu Tunda. Oke, itu tadi yang related IPCM. Sekarang yang related IPCC ada nggak Mas Es? Nih, ini Pelindo 3 ya. Pelindo 3. Ini gambar apa Mas Es? Ini gambar. Nih, ini apa nih ya? Bongkar muat kendaraan bermotor di dalam kapal MV Ostina saat Menhub Budi Karya Sumadi mengecek kesiapan operasional Patimban. Ini kegiatan bongkar mobil di Patimban. Bongkar muat. Ini muat mestinya ya. Ini ekspor apa nih Brio ya. Ini muat mobil ke MV Ostina, ini di Patimban. Nah, Patimban ini kan mau digadang-gadang menjadi pelabuhan untuk ekspor impor mobil besar, kan gitu ya. Nah, sekarang siapa yang di sana? Yang di sana tuh ternyata Pelindo 3, teman-teman. Pelindo 3. Patimban mulai melayani ekspor mobil jadi dengan total kapasitas tampung 218.000 unit. Bla 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 itu ya, teman-teman bisa baca sendiri. Operator oleh PT Terminal Peti Kemas Surabaya. Jadi operatornya Patimban tuh sekarang teman-teman dia di bawah Terminal Peti Kemas Surabaya, anak usaha Pelindo 3. Jadi yang mengoperasikan Patimban tuh sekarang Pelindo 3. Tapi masih sementara ya. Meski sementara, PT TPS merupakan bagian dari konsorsium CT Corp Infrastructure Indonesia, salah satu peserta yang lolos oleh pemerintah di tahap prakualifikasi lelang operator pelabuhan Patimban. Dan kebetulan yang lolos kualifikasi cuman CT Corp ini ya, ini joint operation atau konsorsium, isinya salah satunya ya yang menang itu di dalamnya ada TPS, dan TPS ini anaknya dari Pelindo 3. Oke. Jadi ini rantai-rantai informasi yang nanti teman-teman bisa gunakan untuk analisa ke depan sebenarnya kira-kira gimana untuk IPCC. Nah ya, jadi IPCC itu sekarang memang dia artinya dia kalah lah gitu ya. Dia tidak menjadi operator terminal kendaraan nih di Patimban. Yang operasikan sekarang CT Corps, konsorsiumnya CT Corps. Tapi di CT Corps itu ada Pelindo 3 juga sebenarnya gitu. Oke, itu tadi Pelindo 3 ya. Yang menarik-menarik dari Pelindo 3 tadi saya sampaikan. Sekarang terakhir Pelindo 4. Pelindo 4 ini wilayah operasi Pelindo 4 tuh di Indonesia Timur ya. Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan lain sebagainya ini ya. Saya percepat, ini wilayah operasinya ya. Ini wilayah operasi Pelindo 4 Makassar. Makassar nih besar juga ini. Pelabuhan besar, ada Bitung ini juga bakal jadi pelabuhan besar, bahkan Bitung ini nanti akan diperbesar karena posisinya Bitung ini sangat-sangat strategis ya, dia berbatasan langsung dengan ASEAN di sini, Cina kan di sini ya, Cina, Vietnam, Thailand di sini, besar-besar itu, muatan kapalnya juga besar, dan sebenarnya Bitung ini yang digadang-gadang menjadi the next internasional pelabuhan besarnya di Bitung, itu di bawah Pelindo 4. Kemudian di sini ada Bontang, Samarinda, Balikpapan, Sangatta, ini banyak tanker-tanker juga di sini. Nah, ini sama, mereka juga punya layanan pilotage atau layanan pandu tunda, kapal-kapalnya juga melayani ini bisnisnya besar juga. Ini kapal-kapal tanker banyak ya di sini ya. Tarakan, Sangatta, Bontang, Samarinda nih tanker minyak dan tanker gas di sini tempatnya. Setiap mereka mau sandar ke pelabuhan itu harus dilayani juga. Oke, itu ya, itu wilayahnya Pelindo 4. Pelindo 4 sebenarnya isinya sama ya, ya ship services, ada cargo service, ada container service, ada kontainernya juga. Oke, itu tadi Pelindo 4 ya. Sekarang terakhir di Pelindo 2. Nah, kenapa Pelindo 2 terakhir Mas AS? Karena Pelindo 2 itu ya, saya kira-kira sebelum masuk bursa saham, dunia saya tuh ya di sini teman-teman gitulah. Jadi saya sangat hafal mereka.
Pelindo 2 itu dulu ganti nama menjadi IPC. Jadi ada namanya IPC itu sebenarnya itu bukan ganti nama. Itu kayak semacam merek dagang aja lah gitu ya. Jadi mereka bikin brand aja. Namanya IPC, Indonesia Port Corporation. Itu seingat saya itu tahun 2012. Mereka bikin namanya IPC itu tahun 2012. Itu buat apa? Buat apa? Jadi waktu itu orang-orang yang ada di Pelindo dan khususnya yang ngurusin pelabuhan itu, saya tahu orang-orangnya yang visioner. Mereka lihat Singapura. Teman-teman kalau lihat Singapura, perusahaan-perusahaan Singapura tuh selalu pakai singkatan 3 digit gitu ya, singkatan 3 digit. Pelabuhannya tuh pakai singkatan apa singkatan. Jadi keren, maksudnya menurut orang-orang yang visioner ini, karena salah satu beberapa dari mereka tuh saya dekat. Waktu itu saya sering diskusi. Itu mereka lihat Indonesia tuh, BUMN Indonesia tuh kayak tradisional banget gitu loh. Namanya tuh selalu PT Pelabuhan Indonesia, PT Tambang Minyak, PT Gas Indonesia, PT Gula Indonesia. Jadi nggak ada yang keren gitu. Makanya dia bikin. Cuman nama perusahaan nggak dirubah. Dia cuman bikin kayak merek dagang aja. Makanya dibikin namanya Indonesia Port Corporation. Salah satunya itu sebenarnya Pak Dana Amin. Saya dulu dekat sekali dengan beliau, Pak Dana Amin. Saya pernah running satu company bareng. Kita pernah satu tim. Waktu itu sebelum Pak Dana Amin ke Pelindo. Setelah ke Pelindo, saya sempat pisah. Tapi saya beberapa kali datang ke kantornya, liatin Pak Dana Amin merestructure Pelindo 2 itu. Termasuk mengusulkan nama IPC ini. Nah, setahu saya nama IPC itu sebenarnya bukan buat Pelindo 2. Tapi nama IPC itu sebenarnya buat Pelindo Holding. Jadi, yang saya tahu, merger itu udah lama banget. Jadi keinginan merger tuh mungkin udah 10 tahun lebih lah. Pengennya tuh di merger. Cuman dulu entah kenapa Samo nggak terlaksana. Nah, sekarang ini baru terlaksana. Mudah-mudahan ini selesai. Kalau menurut saya, sekarang ini pasti jalan. September pasti jalan. Nah, kenapa saya kasih Pelindo 2 materi di akhir? Karena memang ya usulnya merger tuh di sini. Tempatnya nanti Pelindo tuh ya di sini, di Pelindo 2 ini gitu ya. Oke. Saya lanjutkan. Wilayah operasi Pelindo 2 mencakup 10 provinsi dan mengelola 12 pelabuhan yang diusahakan. Mulai dari Teluk Bayur, Sumatera Barat, Jambi, kemudian di Palembang, Bengkulu, Pelabuhan Panjang Lampung, Tanjung Pandan, Pangkal Balam, Banten, Tanjung Priuk, Cirebon, Pontianak, Sunda Kelapa, dan Pangkal Balam ada lagi ya. Sebenarnya Patimban kalau menurut harusnya ya, menurut ini mestinya dia langsung ke Pelindo 2. Cuman masalahnya Patimban itu sekarang masih di bawah pemerintah ya. Dia belum dikasih ke siapa-siapa, belum. Kan lagi tender tuh kan, belum menang. Jadi sebenarnya konsesi pelabuhannya tuh masih dipegang pemerintah langsung. Anyway, ini Pelindo 2 ya. Ini wilayahnya nih, Ini wilayah Pelindo 2 ya. Ya, Provinsi Sumatera Selatan, Jambi, Lampung, Sumatera Barat, kemudian DKI, Banten, dan Jawa Barat. Ini punyanya Pelindo 2. Termasuk ya yang paling besar pasti yang di Jakarta sini ya, yang di Tanjung Priok, GICT, ini pelabuhan paling sibuk di Indonesia. Nah, sekarang kita mulai merangkai berita-berita yang ada, yang kalau teman-teman googling misal merger Pelindo, sebenarnya minggu-minggu ini tuh cukup ramai mendekati merger menurut saya. Beberapa pengambil keputusan mulai ngomong ke media tentang rencana merger ini. Ya. Oke. Ini dari bisnis.com ya. Kementerian BUMN memutuskan melakukan integrasi pada kuartal 3 2021 ya. News-news yang saya tampilkan ini paling tua bulan Juni tahun 2021. Jadi baru kemarin ya. Ada beberapa yang 1-2 hari terakhir. Direktur Utama Pelindo 2 ya, Pak Arief Suhartono tuh di rootnya. Dia bilang paling lambat sih Oktober ya. Kemudian nih,
Kata-kata yang penting teman-teman perhatikan ya, penggabungan induk pelindo dan pendirian subholding dapat diimplementasikan. Jadi kira-kira tuh Oktober 2021 tuh paling lambat. Kemudian yang paling menarik teman-teman, yang paling menarik sebenarnya nanti buat teman-teman apa namanya analisa itu ini nih. Selain penggabungan induk, ada namanya pendirian subholding. Nah, ada pendirian subholding nih. Ini coba kita baca lagi ya. Kajian inbrank ke subholding. Nah, dia bilang nih Pak Arif Suhartono ini kan di rootnya Pelindo 2 ya. Dia bilang nanti ada bentuk subholding. Jadi yang paling atas itu kan pelindonya. Nah, di bawah pelindo itu nanti ada sub-subnya, sub-subholding. Pelindo itu kan holdingnya kan, nanti ada sub-subholding. Lalu ada kajian inbrank ke subholding. Inbrank itu artinya nanti ada perusahaan-perusahaan yang dimasukin ke subholding itu. Gitu loh. Ini menarik. Ini subholdingnya siapa nanti gitu. Bisa lanjutkan ya. Nah, apakah merger kali ini pasti jalan? Mestinya pasti ya. Komisi 6 DPR RI juga sudah setuju. Ya, ini rapat terakhirnya 30 Juni 2021 kemarin ya. Rencana merger ini kan sudah cukup lama. Ini rapat yang menurut saya ini rapat bisa dibilang rapat paripurnanya di DPR. Bukan rapat paripurna DPR ya, tapi rapat paripurna urusan merger ini di DPR. Tanggal 30 Juni kemarin ya rapatnya. Ini dihadiri hampir semua, ini saya punya notulennya ya, hampir semua Komisi 6 itu hadir, kemudian semua di root dari Pelindo 1, Pelindo 4 hadir, kemudian perwakilan dari Kementerian BUMN ya, ada Pak Kartiko kalau nggak salah, Wamenek ya, Wamen BUMN maksud saya. Itu juga hadir ya. Nah, kesimpulan rapatnya, kita langsung kesimpulan saja. Intinya DPR mendukung rencana Kementerian BUMN untuk melakukan merger BUMN pengelola pelabuhan. Jadi sudah salah bahwa payung hukumnya tuh sudah kuat, DPR juga sudah setuju, tinggal sedikit lagi aja ini. Ya, ini harapannya DPR lah kira-kira syarat-syaratnya kalau merger tuh A, B, C, D. Intinya ya pajak dan dividen harus naik, kemudian hak karyawan jangan dihilangkan, maksudnya jangan sampai PHK segala macam. Ya. Ini saya mau sampaikan, ini sudah beres ya di sisi DPR sana. Nah, terus ini yang penting. Apakah IPC ya, IPC atau Pelindo 2 akan menjadi surviving entity? Nah, teman-teman, kalau ngomongin merger, satu hal penting yang perlu kita cari itu adalah surviving entity. Surviving entity itu entitas atau perusahaan yang akan menerima hasil peleburan, ya akan menerima hasil peleburan atau hasil merger. Jadi saat merger itu kan ada perusahaan-perusahaan yang dalam tanda kutip sebenarnya dihapuskan atau dihilangkan atau dilebur gitu kan ya, menjadi perusahaan baru. Ya. Nah, itu kan ada surviving entity-nya. Apakah itu Pelindo 2? Dalam rapat dengan DPR ini tidak ada pernyataan itu, tapi dari banyak data yang saya dapatkan, kemungkinan besar Pelindo 2 memang surviving entity-nya. Sudah pasti surviving entity, ya. Surviving entity itu yaitu yang akan muncul nanti IPC-nya, Pelindo 2-nya. Yang satu dilebur ke situ gitu. Nah, menurut saya beberapa indikatornya ini. Beberapa indikator. Pertama, Pelindo 2 mengelola pelabuhan terbesar dengan ragam bisnis paling lengkap di Pelindo 2. Yang kedua, Pelindo 2 mempunyai 2 anak usaha yang sudah listing di bursa. Nah, ini juga menjadi indikator yang sangat kuat nih sebenarnya. Pelindo 2 kan sudah punya IPCC dan IPCM, anak perusahaan, dan itu sudah listing. Jadi nggak mungkin kalau Pelindo 2 tuh bakal di merger ke tempat lain. Misal surviving entity-nya Pelindo 3 gitu ya, Pelindo 2-nya di merger. Susah karena masalahnya IPCC, IPCM sudah ada di situ. Gitu ya. Sudah listing gitu loh. Nomor 3, Pelindo 2 mempunyai nama dagang IPC, cerminan dari Korporasi Pelabuhan di Indonesia sejak 2012. Nah, itu dia yang tadi saya jelaskan ya. Sebenarnya IPCC itu maunya pokoknya
semua pelabuhan di Indonesia itu pakai merek dagang IPC. Jadi nanti di Belawan juga pakai logo IPC, di Tanjung Perak pakai logo IPC, di Bitung pakai logo IPC. Jadi kalau orang luar negeri masuk Indonesia, bongkar muat di pelabuhan Indonesia, logonya IPC. Itu dulu yang saya dengar dari orang-orang yang mengusulkan IPC sampai terbentuknya IPC itu dulu begitu. Dan harusnya nantinya akan seperti itu. Oke, yang keempat, Ketua SC Merger adalah Dirut Pelindo II. Nah, steering komitenya merger ini Dirutnya Pelindo II. Jadi menurut saya indikatornya sudah komplit bahwa surviving entity dari kegiatan merger ini masih Pelindo II. Oke, saya lanjutkan ya. Oke, nah ini fase-fasenya, fase-fase merger. Ini nanti ada yang menarik di sini ya. Fase pertama itu, ini nih yang sebentar lagi nih ya. 2021 dan 2022 akan berfokus pada penyelarasan bisnis pasca standarisasi dan integrasi operasi dan komersial. Arif berharap pada fase pertama ini tak ada gangguan operasi, bla bla ya. Ini fase kedua, ini ekspansi, fase ketiga ini juga ekspansi ya. Kalau ini ekspansi lebih ke ekspansi di sini ya di Indonesia, ekspansi bisnis domestik. Kalau ini ekspansi regional dan internasional. Kita nggak terlalu penting kedua dan ketiga itu nanti. Yang paling penting kan yang pertama ini kan, siapa yang di merger ke siapa yang dapat aset, nah itu harga sahamnya naik tinggi harusnya. Kan gitu kan, mirip-mirip BRIS kan itu yang kita cari. Oke, ini yang fase 1 nih ya. Paling lambat Oktober 2021, penggabungan Induk Pelindo dan pendirian subholding dapat diimplementasikan. Nah, ini yang ngomong Pak Dirut Pelindo II. Yang notabene ketua steering committee. Dia sebut induk pertama, yang kedua pendirian subholding dapat diimplementasikan ya. Secara timeline, Pak, aktivitas utama pada tahun ini bla bla ini ya. Nah, serta kajian inbrank ke subholding. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, ini teman-teman bisa baca juga, nanti saya kasih ya. Teman-teman bisa ini saya kasih sebentar. Nah, ini ya. Nih. Ini berita dari CNBC ya. Berita terbaru juga. Ini Pak Steering Committee yang ngomong nih. Dia mengusulkan untuk menempatkan subholding cluster di daerah masing-masing. Jadi nanti akan dibentuk cluster-cluster. Jadi subholding itu berupa cluster-cluster. Di sini ini sudah saya rinci ya supaya lebih gampang. Nah, akan dibentuk subholding dengan sebutan cluster untuk setiap jenis bisnis layanan ke pelabuhan di bawah Pelindo. Ini yang maksudnya subholding. Pertama itu cluster peti kemas. Kedua, klaster non-peti kemas. Maksudnya ini pelabuhan peti kemas dan pelabuhan non-peti kemas. Ketiga, klaster equipment dan marine services. Nah, ini berdiri sendiri nih. Menariknya nih. Equipment dan marine services ini berdiri sendiri. Ini IPCM nih, men. IPCC di mana? IPCC saya nggak tahu ada di mana. Yang ada memang peti kemas, yang bisnis besar. Dan non-peti kemas. Non-peti kemas ini sebenarnya termasuk mobil. Cuman masalahnya di situ kan ada brick bulk. Ada macam-macam kan. Ada semen, ada tiang pancang, ada besi, ada banyaklah barang-barang non peti kemas. Salah satunya kendaraan. Gitu. Tapi yang benar-benar jelas di sini nih ada equipment dan marine services, dia menjadi subholding tersendiri. Oke, akhirnya di sini ya saya sebut bahwa potensi IPCM akan diuntungkan atas merger ini dengan indikator pertama, IPCM akan menjadi subholding untuk cluster equipment dan marine di bawah Pelindo. Karena ini akan ada subholding, maka subholding itu kan nanti akan ada surviving entity juga tuh, namanya subholding, berarti akan ada yang di inbrank kan? Ini kan inbrank nih. Inbrank ke subholding, berarti ada aset-aset yang di inbrank atau aset-aset yang dimasukkan ke subholding. Ini ada 3 subholding. Nah, saya mau fokus ke nomor 3, equipment dan marine services. Artinya nanti akan ada subholding, entah siapa. Lalu aset-aset yang berkenaan dengan equipment dan marine service akan dimasukkan ke subholding itu. Bacaan saya, subholdingnya siapa? IPCM. Kenapa? Lagi-lagi masalahnya IPCM sudah listed. IPCM sudah ada di bursa.
agak susah. IPCM itu dihilangkan terus dilebur ke tempat lain, susah. Masalahnya sudah hold, sudah public company. Kalau mau dia dilebur dihilangkan, maka dia harus private dulu baru dilebur. Sama seperti kemarin waktu BRIS dengan Mandiri Syariah misal. BRIS itu kan nggak ada apa-apanya dibanding Mandiri Syariah. Besaran Mandiri Syariah kemana-mana. Tapi kenapa Mandiri Syariah yang dihilangkan gitu kan? Seakan-akan kan dimasukkan ke BRIS gitu. Sebenarnya tidak dihilangkan. Ya yang ada menjadi yang baru. Yang ada adalah Bank Syariah Indonesia. Sama seperti ini. Nanti yang ada bukan Pelindo 2 Marine Service. Yang ada adalah Pelindo Marine Service. Itu mencakup semuanya. Nah, yang entity yang dipertahankan sudah pasti IPCM karena IPCM sudah ada di bursa gitu. Jadi nanti Pelindo Marine Service yang tadi asetnya besar, yang labanya besar sekali nanti pasti akan diimbreng nih. Karena di sini dia sudah sebut imbreng ke subholding akan dimasukkan ke IPCM gitu. IPCM di bawah Pelindo 2 langsung yang merupakan holding pelabuhan. Nah, apalagi yang menjadi holding nanti itu juga Pelindo 2 gitu loh. Ya, jadi khusus untuk equipment dan marine services ini potensi besar IPCM akan menjadi subholding. Kalau IPCM benar menjadi subholding, maka ini saham naiknya harusnya pasti kenceng karena dia akan dapat aset dan bisnis-bisnis dari seluruh Indonesia. Ya, nanti IPCM yang sekarang hanya melayani yang paling besar Tanjung Priok, maka yang tadi keuangannya Pelindo Marine Service akan masuk ke sini. Yang Pelindo 1 masuk ke sini, Selat Malaka segala macam masuk ke sini. Yang di Pelindo 4 tuh yang layani Bontang, Makassar, itu akan masuk ke sini semua. Oke, ini IPCM. Nah, sekarang bagaimana dengan IPCC? Ya, ini ya. Ini adalah indikatornya. Kalau ini potensi IPCM akan diuntungkan atas merger ini. Ya, pertama, ini dia ya tadi ya. Menerima konsolidasi aset dari seluruh cluster equipment dan marine Pelindo 1 sampai Pelindo 4 masukin semua ke IPCM. Nomor 2, net profit PMS Pelindo 3 saja tahun 2020 hampir 4 kali dari IPCM. Ya. Dari Pelindo 3 aja IPCM nanti akan dapat yang labanya tuh hampir 4 kali, belum dari Pelindo lain. Ya. Nomor 3, ditambah bisnis layanan marine dari Pelindo 1 dan Pelindo 4 yang juga sangat besar. Oke. Nomor 4, bisnis dari cluster equipment yang juga besar seperti jasa perawatan kapal, supplier kebutuhan kapal, dan lain-lain. Ini salah ketiga, ini DLN maksudnya. Nah, selain pandu tunda, nanti akan ada cluster equipment, namanya equipment ya di sini ya. Ini yang akan dikonsolidasikan ke sini, ke IPCM. Apa sih? Ini loh, tadi loh. Yang punyanya Pelindo Marine Service ini kan banyak sekali ya, sebentar. Nah, ini dia nih. Nah, ini kan banyak nih. Bisnis-bisnis ini nanti akan dijadi satukan juga gitu loh. Di bawah cluster equipment dan marine service. Nah, menurut saya itu IPCM. Oke, itu IPCM ya, potensinya besar sekali IPCM. Sekarang IPCC terakhir. Mas CS, bagaimana dengan IPCC? Adakah potensi IPCC akan diuntungkan? Menurut saya ada tapi jika ya, ini conditional ya, ada syaratnya jika. Pertama, kalau IPCC menjadi subholding cluster. Kalau IPCC itu menjadi subholding, dia diuntungkan. Kalau nggak menjadi subholding, ya enggak. Masalahnya dia menjadi subholding apa? Agak susah ya, karena ini dia lebih ke CAR. Kecuali kalau memang sekalian mau dijadiin satu. Ini kan kita tidak tahu ya. Ini terserah Pak Erick Thohir sama tim. Misal IPCC dijadikan subholding dari klaster non peti kemas. Kan tadi ada 3 klaster ya. Misal klaster non peti kemas ini IPCC jadi subholding di sini. Nah, ini mantap juga. Ini bakal besar banget itu, pendapatannya kenceng. Naiknya pasti besar. Jika menjadi subholding untuk klaster non peti kemas, karena tidak disebutkan klaster khusus terminal kendaraan. Ya, memang terminal kendaraan tidak ada klasternya, yang ada adalah non peti kemas. Kedua, IPCC sendiri sudah mengelola terminal kendaraan 1 dan 2. Ya, Pelindo 1 dan 2 itu sudah IPCC yang pegang. Yang ketiga, semua bisnis terminal kendaraan diserahkan ke IPCC pasca merger, termasuk di Patimban. Nah, misal ya,
Misal dia nggak jadi subholding, oke, dia tidak jadi subholding. Tapi artinya dia tidak diberikan pendapatan untuk bisnis non peti kemas. Tapi kalau ke bongkar muat kendaraan nih, maksudnya terminal kendaraan, seluruh pelabuhan di Indonesia diserahkan ke dia, ini lumayan juga sebenarnya ya, main juga. Jadi begitu ya teman-teman, itu insight dari saya, penjelasan dari saya soal merger Pelindo. Jadi kesimpulannya sebenarnya ini mergernya sebentar lagi, ya, pasti akan jalan ya September, akan ada beberapa tahap, tadi ada 3 tahap ya, tahap kedua, ketiga tuh lebih ekspansi domestik dan internasional, yang paling penting tahap pertama itu penyelarasan, integrasi, inbrand, itu terkait dengan legalitas itu, di tahap pertama, dan yang kita tunggu-tunggu tentunya di tahap pertama. Oke, selanjutnya yang menjadi surviving entity adalah Pelindo 2. Kemudian nanti akan ada inbrand aset-aset ke subholding. Akan ada 3 subholding masing-masing klasternya tadi. Dan dari 3 klaster ini yang paling diuntungkan, yang kelihatan banget indikatornya kuat adalah IPCM. Dia akan mendapatkan inbrand equipment dan marine services seluruh Indonesia dari seluruh Pelindo, dan itu potensinya besar sekali untuk IPCM. Targetnya IPCM berapa Mas AS? Ya, labanya dari Pelindo Marine Services Surabaya saja 3-4 kali loh, belum dari yang lain-lain. Ya, mestinya sih ya pasti ini luar biasa naiknya, tinggal kita tunggu saja ya. Gitu teman-teman. Terima kasih untuk yang hadir ya di webinar hari ini. Untuk teman-teman yang menonton dari YouTube, terima kasih juga waktunya. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya ya. Saya tutup. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam sehat, salam cuan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.